والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki bab iktikaf. Iktikaf itu adalah sesuatu ibadah yang kelihatannya bukan ibadah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan pada umatnya dan Nabi Muhammad mencontohkan pada umatnya untuk memperbanyak iktikaf, apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak datang ke masjid untuk iktikaf. Dan kebanyakan Rasulullah iktikaf itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sampai-sampai saking banyaknya Nabi Muhammad iktikaf di bulan Ramadan, sampai Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab yang lain mengatakan kalau iktikaf itu adalah khusus orang yang berpuasa. Iktikaf khusus orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sangat memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Akan tetapi Imamuna Al-Imam Syafi'i, madhab kita mengatakan kalau iktikaf tersebut tidak khusus bulan Ramadan dan tidak khusus orang yang berpuasa. Siapapun orang yang ingin melaksanakan iktikaf, beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, kapanpun waktunya, siang ataupun malam, berpuasa atau tidak berpuasa, di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, menurut Imam Syafi'i itu tetap disunnahkan. Apa itu iktikaf dan berapa kadar iktikaf dan seperti apa contoh dan prakteknya iktikaf? Iktikaf disebutkan oleh ulama, definisi dalam iktikaf yaitu adalah diam di masjid. Diam di masjid fauqa tuma'ninatis shalah, lebih lama daripada tuma'ninahnya salat. Artinya kalau tuma'ninahnya salat itu sekedar baca subhanallah, berarti iktikaf lebih lama daripada membaca subhanallah. Dan iktikaf adalah salah satu ibadah yang butuh pada niat. Artinya kalau orang datang ke masjid seperti kita duduk di masjid seperti ini, ada orang duduk ngaji, itu sudah dapat pahala daripada pengajiannya. Duduk sholat, zikir, itu sudah dapat pahala dari ibadah itunya. Terkadang ada orang cuma datang ke masjid dan itu duduk, tidak zikir, tidak sholat. Bisakah orang itu dapat pahala? Bisa. Caranya apa? Dengan beriktikaf. Gimana itu prakteknya iktikaf? Kita datang ke masjid, kita duduk, lalu kita niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya ada di masjid ini, sunnatan lillahi ta'ala. Duduknya kita, apalagi kita melakukan zikir, apalagi kita sholat, apalagi kita baca Quran, kita tidak melakukan apa-apa, kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatnya kita beriktikaf. Iktikaf itu diamnya kita di masjid. Jadi iktikaf adalah sesuatu ibadah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melakukannya di bulan Ramadan. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan iktikaf dalam satu ayat, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian bergaul dengan perempuan istri-istri kalian dan kalian semua sedang beriktikaf diam di masjid. Nah, dari iktikaf itu dipraktekkan oleh ucap sabda-sabdanya Nabi Muhammad dan amal-amalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi adanya iktikaf seperti ibadah-ibadah yang lain. Adanya iktikaf seperti ibadah-ibadah yang lain. Dan iktikaf tersebut dasar hukumnya adalah sunnah.
Terkadang i'tikaf itu bisa wajib. Kapan itu? Ketika orang tersebut nadar untuk i'tikaf. Nadar untuk i'tikaf. Nah, i'tikaf ini yang disebut tadi adalah ibadah. Cuma kita masuk ke masjid saja itu dikatakan ibadah. Kalau kita nggak nadar, misalnya, seperti apa prakteknya i'tikaf? Paling sedikitnya i'tikaf itu gimana? Paling sedikitnya i'tikaf, diam di masjid dengan niat melebihi tumakninahnya sholat. Adapun diamnya kita duduk, adapun kita berdiri, bahkan terkadang kita taraddud, mundar-mandir. Oh, semisalnya dari luar ada barang kita yang ketinggalan, lalu kita masuk mengambil barang kita. Selama kita di masjid kita niat i'tikaf. Saya niat i'tikaf di masjid sini selama saya enggak keluar dari sini lillahi ta'ala. Masuknya kita ke masjid itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berniatnya kita i'tikaf. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat berijtihad di bulan Ramadan untuk mencari mendapatkan pahala dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Rasulullah memperbanyak i'tikaf. Siangnya i'tikaf, malamnya i'tikaf. Dan i'tikaf ini kebanyakan ulama sangat mengamalkan dan ijtihad dan berusaha untuk mengamalkan ibadah i'tikaf ini di bulan suci Ramadan. Jadi Nabi Muhammad, para sahabat kalau bulan Ramadan sedikit mereka ada di rumah, kebanyakan mereka ada di masjid. Siangnya, malamnya. Dan itu kenapa? Itu karena mereka mengikuti Rasulullah, dan Rasulullah memang seperti itu. Begitu. Kalau seandainya orang itu tidak diam di masjid, maka tidak sah orang itu untuk i'tikaf. Salah satu contohnya, dari luar di sana ada pintu, di sana juga ada pintu. Lalu orang itu masuk cuma lewat saja, tapi tidak diam, lewat saja. Apakah ketika berjalan dari pintu ini dia niat i'tikaf sambil berjalan, lalu keluar dari pintu itu, apa itu i'tikafnya sah apa tidak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena itu tidak diam. Karena itu tidak diam, tapi terus berjalan. Kalau seandainya diam sebentar, lalu dia niat i'tikaf, kemudian dia meneruskan berjalan, maka itu hukum i'tikafnya sah. Dan i'tikaf ini ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam madhabnya Imam Syafi'i, terkadang orang tersebut ingin apa itu tabattul. Tabattul itu ingin putus dari segala hubungan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di Gua Hira, di Jabal Nur, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita jangan cari gua. Kalau ingin tabattul, kalau ingin menyatukan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak usah cari gua. Cari apa? Cari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan banyak ulama-ulama dulu ketika masuk ke masjid itu memang menyatukan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadahnya sambil i'tikaf. Makanya disebutkan oleh ulama, kalau i'tikaf itu ada dua macam. Ada i'tikaf yang hukumnya sunnah, dan itu adalah hukum dasarnya. Ada i'tikaf yang hukumnya wajib, yaitu ketika i'tikaf itu dinadarkan. Semisalnya ada orang mengatakan, oh saya ingin bernadar i'tikaf. Soalnya kalau orang itu enggak bernadar i'tikaf, biasanya masuk masjid buru-buru pengen keluar lagi. Nah, tapi kalau orang itu nadar, yang dimana nadar itu yang asalnya sunnah jadi wajib, ketika masuk maka tidak boleh keluar sebelum nadarnya tuntas. Saya nadar i'tikaf 1 jam. Salah satu contoh seperti kita ngaji di sini menghabiskan waktu 1 jam atau 1 jam setengah. Lalu kita seandainya dari luar, saya mau nadar ketika saya hadir di pengajian kuliah subuh, saya mau i'tikaf sampai pengajian selesai. Nadarnya seperti itu, maka tidak boleh keluar sampai pengajian selesai. Nah, kalau tidak nadar, kalau nggak nadar, maka kita boleh keluar kemana-mana. Jadi nadar tersebut dalam i'tikaf salah satu hal yang mendorong kita dan menekan kita untuk tetap ada di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nadar ini adalah iltizamu qurbatin lam yalzam, kata ulama. Nadar adalah mewajibkan ibadah yang dasar ibadahnya itu asalnya tidak wajib.
Kalau ibadah itu sudah wajib, tidak bisa dinadarkan. Soalnya tanpa nadar sudah wajib. Kalau dinadarkan, apa gunanya? Tidak, percuma. Menadarkan ibadah yang sudah wajib itu percuma. Kenapa? Karena sudah wajib, mau diwajibkan dengan nadar, tidak usah. Seperti contohnya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mau nadar, nanti kalau subuh saya mau nadar sholat subuh. Tidak usah nadar, tetap wajib. Ya kan? Tapi kalau ibadah sunnah, ya, nadar ini hanya berlaku untuk ibadah yang statusnya itu sunnah. Apa saja ibadah yang sunnah kalau dinadarkan itu bisa jadi wajib. Iltizamu qurbatin, mewajibkan pada diri kita sebuah ibadah lam yulzam, yang dasar ibadah tersebut dasarnya itu tidak wajib, tapi qurbah, tapi sunnah, ibadah tapi tidak wajib. Seperti i'tikaf salah satu contohnya, seperti puasa sunnah, seperti bersedekah, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain itu bisa wajib ketika dinadarkan. Kalau bukan sunnah, seperti pekerjaan biasa, salah satu contohnya makan atau tidur atau pakai baju atau jalan ke barat, jalan ke timur, itu bukan pekerjaan yang sunnah kalau di situ tidak menyimpan ibadah. Jadi kalau dinadarkan, saya mau nadar, nanti setelah ngaji subuh saya mau tidur, saya mau nadar tidur, nggak ada gunanya, tidak akan jadi wajib. Artinya kalau kita nggak tidur juga nggak apa-apa, karena nadar tersebut tidak berlaku, tidak berdampak pada sesuatu yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, apalagi yang makruh, apalagi yang haram, itu juga tidak berlaku. Salah satu contohnya ini, ada orang melakukan sesuatu yang haram, seperti menjual sabu-sabu, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu, ketika dijual uangnya pun juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala idza harrama asya'a harrama samanaha. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu, Allah ta'ala juga haramkan harganya ketika sesuatu tersebut dijual. Sekarang ada orang misalnya jual sabu-sabu atau jual minuman keras atau jual apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia nadar, kalau penjualan sabu-sabu saya ini hasil banyak, saya nadarkan ingin disedekahkan sebagian ke masjid. Nggak sah nadarnya. Kenapa? Karena itu haram. Bahkan uang haram ini wajib dikembalikan pada pemiliknya, bukan wajib disedekahkan, tapi wajib dikembalikan pada pemiliknya. Jadi nggak bisa dinadarkan karena itu bukan milik sendiri. Terus i'tikaf ini juga ada yang membatalkan. I'tikaf juga ada yang membatalkan. Jadi mentang-mentang ini ada di masjid, kita cuma diam saja, terus semua kita dicatat ibadah tanpa ada yang membatalkan. Tidak. I'tikaf ini seperti ibadah-ibadah lain, yang dimana i'tikaf tersebut adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bentuknya cuma diam, tapi juga bisa batal adanya i'tikaf tersebut. Yang pertama, yang membatalkan i'tikaf tersebut adalah gila. Kenapa kok gila itu bisa membatalkan i'tikaf? Karena i'tikaf itu ibadah, sementara orang gila bukan ahli dalam ibadah. Yang kedua, al-ilma. Ilma itu seperti pingsan atau penyakit ayan atau pingsan, itu juga membatalkan i'tikaf. Karena orang i'tikaf tersebut diam di masjid tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan diamnya kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya pingsan itu juga membatalkan i'tikaf. Itu bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah nggak sadar, tidak ingat apa-apa. Begitu juga ketika perempuan itu i'tikaf haid, itu membatalkan i'tikaf. Kenapa? Karena orang haid haram ada di masjid. Gimana mau i'tikaf? Diamnya dia saja di masjid itu hukumnya haram, gimana dia mau beribadah i'tikaf? Makanya kalau haid tersebut itu bisa membatalkan i'tikaf. Terus murtad itu adalah sesuatu yang membatalkan i'tikaf. Murtad ini orang Islam keluar dari Islam, itu namanya murtad. Dan pembahasan murtad itu sangat panjang, dan murtad itu terbagi pada 3.
Satu, murtad i'tiqad. Murtad i'tiqad. I'tiqad tersebut murtad dalam keyakinan. Dikatakan orang tersebut keluar dari agama Islamnya karena keyakinannya. Yang kedua, murtad af'al atau murtad fi'li. Murtad keluar dari Islam disebabkan karena perilakunya. Ada murtad akwal, ada orang tersebut bisa dinilai keluar dari Islam karena ucapannya. Nah, kata ulama, wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan. Murtad keyakinan itu banyak cabangnya. Murtad yang disebabkan dengan perilaku itu juga banyak cabangnya. Murtad yang disebabkan karena ucapan itu juga banyak cabangnya. Makanya hati-hati kita tersebut dalam beragama. Yang pertama, murtad i'tiqad. Orang tersebut dinyatakan keluar dari Islam karena keyakinannya. Salah satu contoh, ya, dia tersebut ragu-ragu akan adanya Allah. Itu bisa menyebabkan orang itu murtad. Terus salah satu contoh dari murtad yang kedua, murtad yang kedua yang disebabkan oleh perilakunya, seperti dia sujud kepada makhluk atau dia sujud pada patung, kecuali dipaksa. Kalau tidak mau sujud dibunuh, seperti yang terjadi pada Sayyidina Ammar bin Yasir. Beliau ini dipaksa untuk sujud, akan tapi beliau tidak mau, tapi diancam mau dibunuh. Akhirnya sujud, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya iman, tapi dipaksa. Kalau tidak sujud dibunuh, dia terpaksa sujud, bukan karena dari hatinya. Tapi kalau dia sujud, meskipun dia asalnya Islam, tapi dia sujud kepada patung, maka dengan sujudnya dia tersebut dinyatakan murtad dan keluar dari Islam. Dan yang ketiga adalah murtad qauli, murtad yang disebabkan oleh ucapan. Murtad yang disebabkan oleh ucapan ini sangat banyak. Sampai-sampai pengarang kitab Sulam Taufik dalam kitabnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, wa qad kathura fi hadha zaman at-tasahul fil kalam hatta yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islami wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an qawlihi kufran. Sungguh banyak di zaman ini zamannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, zaman dulu, sudah puluhan tahun sudah. Beliau ini mengatakan sangat banyak di zaman ini manusia yang sangat lalai dalam mengucapkan kata-kata, sampai-sampai sebagian orang mengeluarkan ucapan yang dimana ucapan tersebut menyebabkan dia murtad, tapi dia tidak merasa dosa, apalagi merasakan murtad. Dan memang banyak di zaman sekarang, itu jelas sangat banyak di zaman sekarang orang mengucapkan ucapan yang dimana ucapan tersebut imam membuat orang itu murtad, atau membuat orang itu dosa besar, atau membuat orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan, tapi dia enggak merasakan dosa daripada ucapannya sendiri. Mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat yang diharamkan oleh Allah, tidak merasa dosa, itu sangat banyak di zaman sekarang. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, innar rajula illa yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat ma yatabayyanu fiha, yang dimana kalimat yang diucapkan tersebut tidak nyata, terkadang cuma dugaan-dugaan. Dalam satu riwayat mengucapkan satu kalimat fi sakhatillah, dalam kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yazillu biha finnar, dengan satu kalimat tersebut orang itu bisa dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, yang dimana api neraka tersebut adalah jurang yang sangat dalam, ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada barat dan timur. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka kecuali kebanyakan orang tersebut tidak jatuh ke dalam jurang api neraka kecuali hasil daripada yang dia ucapkan. Itu kebanyakan. Makanya dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW, orang ahli neraka masuk neraka kebanyakan gara-gara dua hal, al-ajwafan, mulut dan kemaluan. Itu kebanyakan.
Apa saja kalimat yang membuat orang itu murtad? Apa saja kalimat orang yang membuat itu murtad? Orang tersebut dengan ucapannya itu sangat banyak. Seperti ucapan-ucapan yang melecehkan agama Islam, ucapan-ucapan yang melecehkan Nabi Muhammad, ucapan-ucapan yang melecehkan Al-Quran, ucapan-ucapan yang melecehkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyebabkan dia murtad. Akibat dari murtad tersebut, dia keluar dari Islam. Ketika orang tersebut keluar dari Islam, maka semua ibadah-ibadah yang dilakukan selama dia Islam itu semuanya gugur semua dengan adanya murtad. Semua ibadah, kalau seandainya dia kembali pada Islam lagi, maka ibadahnya kembali kosong dari pahala. Apa gunanya kembalinya ibadah kalau kosong dari pahala? Ibadahnya tidak wajib qadha, ibadahnya tidak wajib dibayar lagi, diqadha lagi, cuma pahalanya tidak ada. Seperti itu. Makanya hati-hati bagi kita dalam mengucapkan sesuatu, lebih-lebih kita ini ada di bulan suci Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di bulan ini banyak orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ahli neraka. Sebelumnya ketika masuk bulan Ramadan, orang tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat menjadi orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga murtad tersebut, akibat daripada murtad itu membatalkan i'tikaf, juga membatalkan wudu. I'tikaf tersebut membatalkan tayammum tapi tidak membatalkan wudu. Junub juga membatalkan i'tikaf. Seandainya ada orang masuk ke masjid, dia niat i'tikaf, terus dia tidur, terus dia mimpi, lalu dia junub, maka batal i'tikafnya, wajib itu keluar. Batal i'tikafnya, wajib itu keluar. Al-janabatul lati tuftirus shaimah, junub yang membatalkan puasa. Junub yang tidak membatalkan puasa itu tidak membatalkan i'tikaf juga. Afwan, maaf tadi salah. Junub yang tidak membatalkan puasa itu tidak membatalkan i'tikaf, akan tetapi wajib keluar dari masjid. Wajib keluar, tidak membatalkan i'tikaf tapi wajib keluar dari masjid. Artinya apa? Kalau seandainya orang bernadar i'tikaf 1 hari full, orang bernadar i'tikaf 1 hari full, berarti dia nggak boleh keluar dari masjid kecuali ada beberapa hajat dan ada beberapa keperluan. Salah satu contohnya, orang tersebut tidur lalu orang itu junub, wajib orang itu keluar untuk mandi, menghilangkan hadis junubnya, lalu kembali lagi ke masjid untuk melanjutkan nadar i'tikafnya yang 1 hari. Begitu juga keluar dari masjid tanpa udzur, itu juga membatalkan i'tikaf. Jadi i'tikaf tersebut, kalau kita ingin mendapatkan fadilahnya Lailatul Qadar, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-seringlah kita ada di masjidnya Allah, ada di rumahnya Allah untuk melaksanakan i'tikaf. Karena orang ini kalau ada di masjid, setidak-tidaknya orang ini kalau selalu ada di masjid, setidak-tidaknya nggak akan pernah ketinggalan jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang ibadah dengan i'tikafnya dia dapat pahala. Jadi kalau dia 24 jam ada di masjid, tidak baca apa-apa, dia dicatat pahala dengan i'tikafnya. Keuntungan lainnya, capek baca Quran, ada orang yang ngaji di sini, dia dengarkan Qurannya, dia dengarkan kajiannya, maka dia dapat pahala karena mendengarkan Al-Quran, karena mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada kotoran di masjid, dia buang, dia dapat pahala daripada itu. Jadi setiap ada di masjid, maka di masjid itu semuanya ada kebaikan, tidak ada keburukan dalam masjid, kecuali keburukan tersebut kita sendiri yang memasukkan ke masjid. Seperti itu. Jadi semoga kita dijadikan orang-orang yang ahli i'tikaf, orang-orang yang ahli dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. I'tikaf ini hukumnya sunnah meskipun tidak berpuasa, meskipun di luar bulan Ramadan, akan tetapi di bulan Ramadan lebih dikuatkan lagi kesunnahannya, apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, siang ataupun malam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Meskipun tidak berkaitan tentang beriktikaf, tidak apa-apa. Assalamualaikum.
saya katakan ukuran itikaf itu dia di masjid lebih lama dari rumah kita sholat. Yang dimaksud dia ini di rumah kita kan dia tidak bertugas. Nah kalau itikaf ini tidak bertugas apa tinggal di masjid lebih lama dari rumah kita tinggal ya berada di masjid. Yang kedua berkaitan dengan itu semisal kayak kita aktivitas di masjid lagi bersih-bersih masjid atau bersih masjid atau tunggal dari masjid. Nah yang masjid dia itikaf tapi dia kan tidak diam. Kenapa? Dia harus tidak diam bekerja. Nah itu apa juga dapat pahala itikaf di masjid sama. Terima kasih. Jadi yang dimaksud i'tikaf tersebut adalah disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ya, adalah diamnya kita atau adanya kita di masjid. Adanya kita di masjid dan kita diam melebihi daripada kadar tumakninahnya sholat, itu dicatat i'tikaf. Dengan syarat i'tikaf itu harus ada niat. Jadi meskipun kita lama di masjid 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 1 hari, selama kita tidak ada niat i'tikaf, seperti cuma ngepel, bersih-bersih, perbaikin lampu atau ngecat semisalnya di masjid, tapi dia tidak niat i'tikaf, maka dia tersebut diamnya di masjid tidak dicatat i'tikaf, tidak dapat bagian daripada ibadah i'tikaf. Dan diamnya di masjid tersebut harus orang itu melebihi kadar tumakninahnya sholat. Adapun dia itu berdiri walaupun nggak duduk, dia itu berdiri, ataupun dia tersebut hanya masuk lalu keluar lagi. Karena orang kalau masuk dan keluar lagi berarti dia itu masuknya ada tujuannya ke masjid. Beda dengan orang yang lewat. Kalau orang lewat itu tidak ada tujuannya ke masjid, melainkan cuma numpang jalan di masjid, seperti itu. Jadi dia itu tujuannya bukan masjid. Dari sana masuk ke sini tapi keluar dari sana, kan tujuannya kan di luar. Cuma masjid ini cuma numpang lewat saja. Tapi kalau orang mondar-mandir masuk mengambil sesuatu lalu keluar lagi, itu kan tujuannya memang sudah di masjid. Nah, makanya itu dinilai dinyatakan i'tikaf. Kecuali orang yang lewat tersebut diam dulu melebihi kadar tumakninahnya sholat. Kadar tumakninahnya sholat itu kan hanya sekadar subhanallah. Jadi orang tersebut berhenti 5 detik contohnya, lalu dia niat i'tikaf, dalam berhentinya maka dia dicatat pahala i'tikaf. Lalu kemudian karena apa? Karena dengan berhentinya berarti dia ada tujuan untuk diam di masjid, seperti itu. Ala kulli hal disebutkan dalam madhabnya Imam Syafi'i, al-umuruh bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Artinya setiap segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Kalau ada niat, amal itu dicatat. Kalau tidak ada niat, maka amal tersebut tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf salah satu ibadah yang butuh pada niat. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Jadi sudah niat tadi dalam kasus kita. Kemudian dilanjutkan dengan ngobrol. Nah itu masih ada pahala tidur kepada, atau setelah niat tadi sudah ada terus tidur gitu. Apa masih dihitung i'tikaf? Kalau kita i'tikaf ada di masjid, terus kita ngobrol di masjid, selama obrolan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dinyatakan dinilai i'tikaf, dapat pahalanya i'tikaf. Kalau ngobrolnya sesuatu yang haram di dalam masjid, tetap tidak membatalkan i'tikaf. Akan tetapi keharamannya ngobrol sesuatu yang diharamkan di rumah Allah itu terkadang dosanya lebih besar daripada pahala i'tikafnya. Terkadang seperti itu. Dosanya lebih besar daripada pahala i'tikafnya. Nah, kalau cuma tidur di masjid itu juga tidak membatalkan pahala i'tikaf. Orang tersebut tetap dinyatakan dan mendapatkan pahala daripada i'tikaf tersebut meskipun dia tidur. Karena disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih, orang i'tikaf ini adanya sampai 10 hari. Dia nadar mau i'tikaf 10 hari. Dan secara logika enggak mungkin 10 hari itu tanpa tidur. Pasti tidur. Nah 10 hari itu dinyatakan i'tikaf semua.
dan dapat pahalanya iktikaf semua. Tapi kalau ngobrol di masjid, kalau ngobrol tentang kebaikan, ya, kalau ngobrol tentang kebaikan, memang itu dianjurkan dan masjid itu memang tempatnya selama tidak mengganggu orang yang sholat di masjid. Tapi kalau ngobrol sesuatu yang jawas, sesuatu yang tidak ada perlunya, lebih baik di luar masjid. Apalagi ngobrol tentang bisnis, ngobrol tentang bisnis, tentang apa itu, urusan duniawi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada orang berbicara tentang bisnis di dalam masjid, Nabi Muhammad menyuruh kita untuk mendoakan dia, la arbahallahu tijarataka, semoga daganganmu dan bisnismu tidak dapat hasil. Itu kalau ngobrol, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mengeraskan suara di masjid dengan sesuatu yang tidak baik. Dulu Al Habib Umar ini ada cerita, Sayyidina Habib Umar ini dulu pernah beliau ini ada di masjid membaca maulid, ya, membaca maulid. Lalu ada orang Wahabi yang tidak suka sama beliau, tiba-tiba ingin memukul beliau, ingin dipukul Habib Umar. Ajibnya beliau ini tidak lari, tidak menghindar, cuma meneruskan pembacaannya. Cuma orang-orang tersebut langsung melindungi beliau dan masjid ini jadi ricuh. Tapi beliau tetap diam, melanjutkan pembacaannya. Tidak memperdulikan orang yang ricuh. Setelah itu selesai semuanya, keluar, ditanyakan, ya Habib, kenapa Anda tidak lari atau tidak menghindar dari pukulan orang tersebut? Beliau menjawab, apa itu, darah saya itu lebih senang saya korbankan daripada ricuh di masjid itu. Darah saya lebih senang saya korbankan daripada adanya kericuhan di masjid. Saking mengagungkannya beliau pada masjidnya Allah dan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, penjelasan terkait dengan bisa ketika atau mungkin yang berkata-kata tidak suatu ketika saya pernah melihat seseorang yang sholat sunnah, dia itu tertidur, tapi posisinya dalam zikir. Sholat sunnah ya? Sholat sehingga sampai orang pun dia nggak bangun, sampai dibangunkan oleh sebelah bahwa sudah sholat. Artinya ketiduran lah. Dia nggak duduk, tak langsung sunnah. Karena anggapannya mungkin hanya waktu, tapi dibangunkan karena itu mohon. Kemudian yang dua materi yang kemarin yaitu orang yang sujud terakhir berdoa, sujud terakhir sebelum salam. Sujud terakhir sebelum salam. Itu kemarin yang sempat dijelaskan, akan kurang jelas itu. Kalau lamanya sampai seberapa lama ya? Karena kadang-kadang imam itu sudah sampai hampir selesai baru dia bangun untuk meneruskan batas salat kita. Kemudian tentang doa yang dibaca, saya kemarin kebetulan lihat di YouTube juga bahwa doa sebaiknya doa yang tidak perlu diucapkan, tapi hanya dalam hati saja. Kemudian Ustaz kemarin menyampaikan sebaiknya doa ada yang dibaca dari doa yang diajarkan oleh para nabi. Mohon penjelasan atas penafsiran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, kalau masalah penjelasan tentang orang tidur kemudian dibangunkan lalu sholat, gitu kan ya, tidur dibangunkan lalu sholat dan dia itu langsung melaksanakan sholatnya setelah tidur. Apakah hukum sholatnya itu dinilai sah karena dia tidur, gitu kan pertanyaannya kan ya? Poin pertanyaannya gitu. Anggapannya dia tertidur. Kenapa?
Tapi dibangunkan berarti tidak betul. Iya, iya, anggapannya tertutup tapi tidur kan gitu. Iya, tidur. Kalau memang hatta tertutup atau nggak sengaja ketiduran, tapi intinya tidur kan gitu. Sebentar. Jadi poinnya di situ adalah tidur. Orang bangun tidur, lalu setelah tidur langsung sholat. Apakah sholatnya itu dinilai sah apa tidak? Kalau masalah sholatnya itu, yang dimana salah satu syaratnya sholat itu adalah harus punya wudu. Dan salah satu yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Dan salah satu dari hilangnya akal itu adalah tidur. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Kalau orang tidur langsung sholat tidak wudu, maka sholatnya tidak sah karena wudunya batal. Cuman ada satu penjelasan disebutkan oleh ulama dan itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Hanya satu orang itu akalnya hilang, ya bukan hilang ya orang tidur itu, akalnya tertutup. Orang tidur itu akalnya tertutup tapi tidak sadar. Satu contoh itu tidak membatalkan wudunya. Kapan orang tidur dan tidurnya posisinya duduk? Ketika orang tidur dan tidur posisinya duduk, maka hukum wudunya itu tidak dibatalkan. Artinya boleh dia langsung bangun dan melanjutkan sholat karena wudunya tidak batal. Di zaman Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika para sahabat ini ketika mau sholat isya, Nabi Muhammad itu lambat keluarnya sampai tengah malam, sampai sahabat tersebut ketiduran sampai kepalanya nunduk begini. Lalu Rasulullah keluar, mereka semua bangun dari tidurnya dan tidak berwudu. Karena mereka itu tidurnya duduk. Dari situlah Imam Syafi'i mengatakan kalau orang itu tidurnya duduk maka wudunya tidak dibatalkan, tetap boleh sholat. Seandainya wudunya itu batal, tidak mungkin Rasulullah itu diam. Nggak mungkin Rasulullah membiarkan sahabat melakukan sholat sementara sholat tersebut tidak dinilai sah. Dengan membiarkannya Rasulullah mereka itu sholat dan tidak memerintahkan sahabat untuk wudu, menunjukkan kalau sholatnya itu sah dan wudunya tidak batal. Seperti itu. Cuma ini lebih disebut detail lagi oleh para ulama. Kenapa kalau tidur itu kok bisa membatalkan wudu? Karena adanya tidur madinatu hurujir rih, kata ulama. Kalau orang tidur itu biasanya ada dugaan kuat ya. Diduga kuat keluarnya angin dari dubur. Sementara posisi duduk itu aman. Seperti itu. Paham ya? Posisi duduk itu aman. Makanya kalau tidur tersebut itu dinilai batal wudunya karena itu dikhawatirkan keluarnya angin. Dan juga ada hadis lain dari Nabi Muhammad SAW, al-ainani wika'usai. Dua mata ini adalah tali dubur. Kalau mata ini terbuka artinya sadar, dubur itu bisa ditahan, ingin keluar angin bisa ditahan. Tapi kalau mata sudah tertutup, kapan keluarnya angin itu tidak sadar. Seperti itu. Makanya faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur maka supaya wudulah. Kenapa? Karena wudunya itu batal. Nah, ini diluaskan lagi oleh para ulama. Karena adanya tidur yang tidak mutamakin dan tidak diamankan keluarnya angin, keluarnya kentut walaupun sedikit, dari orang yang tidur dengan posisi seperti itu dipukul rata oleh ulama, oleh madhab Syafi'i bahwa tidur dengan posisi yang tidak duduk itu posisinya itu sudah membatalkan wudu. Sementara duduk dengan posisi duduk seperti ini itu juga diperinci lagi. Duduk yang tidak membatalkan wudu adalah duduk yang mutamakin. Apa duduk yang mutamakin? Sekiranya duduknya itu rapat antara bokongnya dan tempat duduknya, memang rapat sudah. Jadi aman dari keluarnya angin. Makanya seandainya orang tidur lalu menunduk dan terangkat ini yang di belakang, maka wudunya batal. Dan orang itu dari posisi sebelum tidur dan sampai bangun, posisi sebelum tidur sampai bangun dia posisinya tetap mutamakin. Makanya disebutkan lebih diluaskan lagi dan dibahas lagi ini oleh ulama. Berarti kalau orang terlalu kurus katanya,
dia tetap batal wudunya meskipun tidurnya duduk. Kenapa? Karena tidak diamankan, karena terlalu banyak keronggangannya. Kalau orang itu terlalu kurus, jadi tetap batal. Seperti itu. Faham ya? Yang ini. Yang kedua, posisi ketika orang tersebut doa dalam sujud. Ini disebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala yaitu hamba dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika orang tersebut itu sujud. Seberapa banyak doa dan seberapa panjang yang harus kita doakan dan harus kita baca dalam sujud tidak ada batasannya. Kalau orang tersebut sholatnya sendiri atau jadi imam dan makmumnya tersebut ridha, artinya makmumnya itu tidak apa-apa meskipun sujudnya itu lama kalau dia jadi imam. Kalau sholatnya sendiri terserah. Bahkan seandainya setengah malam dia sujud dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya tidak apa-apa. Cuma yang perlu kita bahas lagi, apa yang mau kita doakan. Sementara doa tersebut yang warid, yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya pendek. Mungkin kira-kira tidak nyampe 1 menit kalau kita doakan itu sudah selesai. Sajada wajhil, itu ada sajada wajhil. Terus disebutkan dalam satu riwayat itu ada doa ketika orang itu sujud. Bolehkah kita menambah daripada itu? Itu hukumnya boleh. Enggak apa-apa, doa itu enggak apa-apa. Cuma kita kan enggak bisa doa panjang. Kita enggak hafal kalau doa panjang. Terus kalau kita ini doa pakai bahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, boleh apa enggak? Jawabannya adalah berdoa memang dianjurkan, akan tetapi berdoa tersebut meskipun dianjurkan, doanya tersebut harus berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, maka doanya itu harus berbahasa Arab. Oh, kita tidak mampu berbahasa Arab, boleh, tidak apa-apa doa dengan bahasa kita sendiri dengan syarat dia tidak mampu dan yang kita doakan adalah terjemahan daripada doa yang warid yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita doa dengan permintaan kita sendiri dan inisiatif kita sendiri dengan doa yang kita buat sendiri, maka itu harus berbahasa Arab. Kalau bahasa kita boleh juga dengan syarat 2. 1, tidak mampu berbahasa Arab atau tidak hafal. 2, harus terjemahan daripada yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada buku terjemahannya untuk doa-doa ketika orang itu melaksanakan sholat. Dan hadis sujud ini, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, ini adalah menentang pendapatnya orang-orang golongan yang mengatakan Allah itu di atas. Ada kan golongan yang seperti itu ya. Allah itu bersemayam di arasy di atas. Allah itu ada di langit. Karena ada satu hadis yang mengatakan ada satu budak ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ainallah?" Di mana Allah? Dia jawab, "Fis sama." Allah taala ada di langit. Ini ditentang dengan hadis ini. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba pada Allah dia dalam keadaan sujud. Kalau seandainya Allah di langit, otomatis bangun lebih dekat daripada sujud. Iya kan? Tapi Nabi Muhammad mengatakan paling dekat dalam keadaan sujud. Kalau seandainya Allah di atas, maka bangun lebih dekat. Tapi ini kenyataannya sujud lebih dekat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menentang pendapat mereka. Faham ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, di bulan puasa ini kan banyak amalan. Banyak amalan. Jadi amalan-amalan ini kan diberikan siang di bulan puasa. Nah, termasuk sholat maupun zikir maupun wirid atau amalan lain. Amalan apa baik sholat maupun zikir maupun wirid yang ketika ditimbang timbangannya berat dan disukai oleh Allah. Jadi amalan-amalan yang ditimbang memiliki nilai berat dan disukai oleh Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi pada dasar amal adalah itu disebut dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihim. Amal yang paling membuat saya senang daripada orang-orang yang ingin mendekatkan diri pada saya, yaitu adalah amal yang wajib. Itu yang pertama, di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan itu sangat dicintai amal yang wajib oleh Allah, bahkan di bulan Ramadan lebih dicintai lagi amal yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang wajib, satu-satu ya, amal yang wajib itu banyak. Bukan hanya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bukan hanya itu saja. Kalau orang mengatakan, oh saya sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan, melaksanakan sholat 5 waktu, berarti itu amal yang wajib. Setelah itu apa saja? Banyak amal wajib yang terkadang kita lalai di situ. Apa? Berbakti pada orang tua, wajib. Mendidik anak, membawa mereka pada jalan baik, itu wajib, karena tanggung jawab orang tua. Menjaga anak, terus istri juga, menafkahinya, melarang istri, menasihati istri agar tidak membuka aurat, agar tidak berbicara pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kewajiban. Faham ya? Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, walam yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah yang wajib itu selesai, barulah tambah dengan pekerjaan sunnah-sunnah, yang di mana sunnah-sunnah tersebut sangat banyak macamnya. Kalau ibadah apapun di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan itu tidak berubah, sholat sunnahnya tidak berubah, cuma paling nambah sholat tarawih. Ibadah di luar Ramadan dan ibadah di dalam Ramadan itu semuanya sama, hanya disuruh memperbanyak saja. Tapi sedekahnya sama, sholatnya juga sama. Kan seperti itu kan? Cuma di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, amal ibadah apa yang paling dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Disebutkan dan salah satu yang mensyarahkan hadis ini, jika bulan Rajab adalah bulannya Allah, maka perbanyaklah di bulan Rajab untuk baca istighfar. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Maka jika bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, maka perbanyaklah kita ketika bulan Sya'ban untuk memperbanyak sholawat. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Makanya ketika bulan Ramadan tersebut dianjurkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama sejak dulu, Nabi Muhammad saja, ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril turun dengan Nabi Muhammad fayudarisuhul Quran. Itu malaikat Jibril datang turun pada Nabi untuk baca Quran. Tidak hanya menurunkan Al-Quran, tapi kadang-kadang baca Quran. Jadi ketika bulan Ramadan tersebut, ibadah-ibadah sunnah yang paling harus ditegakkan setelah yang wajib. Tapi yang wajib itu yang dulu, yang didahulukan tetap yang wajib. Jika sunnah dan wajib, salah satu contohnya kita baca Al-Quran sekarang, tapi orang tua kita membutuhkan kita, itu wajib bagi kita. Jadi orang tua kita dulukan. Paham ya? Nah setelah itu barulah yang sunnah. Jadi ibadah apa yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan oleh para ulama, orang-orang guru-guru kita terdahulu ketika bulan Ramadan, mereka semua lebih memfokuskan diri pada Al-Quran. Jadi memperbanyak Al-Quran. Ada yang sebagian, ada yang khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan 10 kali. Ada sebagian orang yang menghatamkan Al-Quran, sebagian ulama yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 20 kali. Ada yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 30 kali. Ajibnya lagi, ada yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sehari 2 kali. Jadi ketika bulan Ramadan ini memang dikhususkan untuk Al-Quran.
siangnya menghatamkan Al-Quran, malamnya juga menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada sebagian ulama yang mereka biasanya ngajar ke sana, ngajar ke sini. Biasanya dia itu seperti itu, ngajar ke sana, ngajar ke sini, undangan ke sana, undangan ke sini, banyak aktivitasnya. Ketika bulan Ramadan, dia itu menutup undangan, menutup pekerjaan apa saja. Kenapa? Karena Ramadan ini hanya untuk Quran. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga salah satu habaib di Hadramut itu menghatamkan Al-Quran sehari sampai 4 kali. Ada. Jadi waktunya itu memang semuanya untuk Al-Quran. Lagi pula Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya ke bulan Ramadan syahrun di bulan Ramadan syahrun unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di bulan tersebut adalah Al-Quran. Begitu juga ketika bulan Ramadan tersebut disunnahkan untuk baca syahadat dan istighfar, meminta surga, memohon perlindungan dari neraka. Itu disuruh perbanyak oleh Nabi Muhammad dengan ucapan ini khusus bulan Ramadan, dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad, disuruh diperintahkan untuk kita memperbanyak membaca tersebut ketika bulan Ramadan agar kita dapat hadiah, agar kita dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa atau dapat hadiah mencapai malam Lailatul Qadar, seperti itu. Paham ya? Biasanya ada beberapa amalan sholat sunnah itu yang utama. Misalnya sholat Ba'diyah Isya, sholat Qobliyah Subuh. Itu kan amalannya lebih tinggi dibanding sholat yang lain aja. Apakah ada lagi di antara urutan sholat itu tadi? Ada. Kadang-kadang orang itu lebih cenderung di bulan Ramadan ini ramainya yang kadang lupa bahwa Ba'diyah Isya itu nilainya lebih tinggi. Maksud saya begitu. Kalau sholat sunnah itu ada, apalagi sholat sunnah farduha afdalul furud wa nafluha afdalun nawafil. Sholat sunnah tersebut farduhnya lebih utama dari fardu-fardu yang lain, sunnahnya lebih utama daripada sunnah-sunnah yang lain. Selain sholat sunnah rawatib yang biasa kita kerjakan di luar bulan Ramadan, yang paling ditegaskan oleh para ulama ketika bulan Ramadan tersebut, dan juga selain sholat tarawih, adalah sholat tasbih. Sholat tasbih. Dan itu ulama-ulama di Mekah atau di Hadramut biasanya mengamalkan sholat tasbih antara maghrib dan isya. Tahu praktiknya sholat tasbih? Iya, tahu praktiknya sholat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau sekiranya tidak tahu bisa dipraktikkan. Kalau sekiranya tidak tahu, jadi kalau sudah tahu ya sudah. Jadi kalau tidak tahu bisa dipraktikkan agar kita bisa mengamalkan semua. Jadi terkadang saya ketemu, kemarin ini saya ketemu dengan salah satu habaib yang beliau ini biasanya setelah berbuka puasa memang tidak pernah ketinggalan sholat tasbih. Dalilnya sholat tasbih, Nabi Muhammad SAW ini menyuruh pada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk melaksanakan sholat tasbih. Kata Nabi Muhammad, kalau bisa tiap hari. Kalau tidak bisa tiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Nggak bisa setahun sekali, seumur satu kali juga nggak apa-apa. Dan disebutkan dalam kitab Bushrul Karim, Syekh Syahid Ba'ishin beliau mengatakan orang Islam tidak akan pernah meninggalkan sholat tasbih semasa hidupnya meskipun hanya satu kali, kecuali orang tersebut adalah orang yang lalai dan tidak peduli akan agamanya sendiri. Itu saking pentingnya sholat tasbih. Jadi sholat tasbih tersebut biasa ya, 2 rakaat biasa, cuma ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiap-tiap rakaat itu 75 tasbih. Jadi sebelum ruku ada tasbih, ketika ruku ada tasbih, i'tidal ada tasbih, sujud ada tasbih, duduk antara 2 sujud ada tasbih, sujud lagi ada tasbih, bangun dari sujud yang kedua di rakaat pertama tidak langsung bangun, tapi ada tasbih dulu baru bangun. Seperti itu.
Paham ya praktiknya? Itu sholat tasbih. Ada lagi? Lebih utama sholat tasbih dengan sholat tahajud. Yang kedua, berkaitan dengan yang sholat witir. Sholat witir itu kan ada yang namanya usul sunat witri, rakaat mustaqil. Kan? Ya. Ada yang usul sunat minal witri. Rakaat ini minal witri. Saya pernah dengar lagi usul sunat sa'i ma'al witri rakaat. Usulnya sunnatah. Itu Rasulullah pernah sholat witir 9 rakaat tanpa pasangan. Nah, saya pernah mencoba. Kemudian saya ingat, apakah sama witir 3 rakaat dengan 9 rakaat kan niatnya? Nah, sehingga saya melakukan beberapa kali. Biasanya kalau 3 rakaat sah-sah, 4 rakaat, kan begitu. Nah, apa niatnya sama atau berbeda? Sudah? Iya. Terima kasih. Kalau membandingkan sholat tasbih dan sholat tahajud, ya, kalau membandingkan sholat tasbih dan sholat tahajud, sholat sunnah yang ditentukan itu lebih afdal daripada sholat sunnah yang mutlak. Faham sholat sunnah mutlak? Ada sholat sunnah itu ditentukan dalam syariat dan bisa ditentukan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, salah satunya sholat tasbih, sholat tarawih. Itu lebih afdal daripada sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ditentukan. Dan sholat tahajud itu sholat apa? Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang kita kerjakan waktunya setelah bangun tidur dan sebelum subuh. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tahajud, apa niatnya sholat tahajud? Usul sunat tahajud. Rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau seandainya orang tersebut tidak bangun, orang tersebut tidak sholat isya, kemudian dia tersebut sholat isya, maka sholat isyanya jadi tahajud untuk dia. Seperti itu. Jadi sholat tahajud itu dikatakan adalah sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur. Tahajud itu bahasanya adalah memaksakan diri kita untuk beribadah kepada Allah, makanya itu dinamakan tahajud. Jadi sholat tasbih dan sholat tahajud mana lebih afdal? Sholat tasbihnya itu dikerjakan di waktu tahajud, itu lebih afdal. Jadi sholat tasbih dapat tahajud. Seperti itu. Faham ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat witir. Sholat witir itu paling sedikitnya 1 rakaat. Dan paling banyak maksimal sholat witir adalah 11 rakaat. Intinya ganjil. Sholat witir itu boleh kalau orang ingin mengerjakan 1 rakaat silahkan, 3 rakaat silahkan, 5 rakaat silahkan, 7, 9 sampai 11 rakaat itu silahkan. Dan niat yang poinnya niat atau yang harus diniatkan ketika sholat witir adalah usulnya sunnatal witri, usulil witrah, sunnatan lillahi ta'ala. Sementara menghitung rakaat dalam niat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi orang tersebut usulnya sunnatal witri, usulnya sunnatal rakaataini minal witri, itu boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Baca usulnya sunnatal witri, baca usulnya sunnatal rakaataini minal witri, itu boleh-boleh saja. Bahkan usulil witrah, usulnya sunnatal witri tanpa menyebutkan rakaat itu boleh. Akan tetapi ini kalau di kitab fikih itu disebutkan, kalau kita sudah menyebutkan usulnya sunnatal witri rakaataini, ya berarti 2 rakaat. Usulnya sunnatal witri salasa rakaatin, 3 rakaat, berarti itu 3 rakaat. Kalau itu harus 1 salam. Kalau seandainya orang tersebut mengatakan usulnya sunnatal witri tanpa menyebutkan hitungan rakaatnya, jadi terserah dia. Mau 1 iya, mau 3 iya, mau 5 iya, dijadikan 1 salam iya. Jadi witir yang 11 rakaat atau yang mau 9 atau yang mau 7 itu semuanya dijadikan 1 salam boleh. Dijadikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lalu 3 itu boleh. Dijadikan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat lalu 1 itu juga boleh. Jadi ketika orang ingin melaksanakan sholat witir 3 rakaat boleh dia jadikan 2 salam, 2 1. Boleh juga dijadikan 1 salam, yaitu langsung 3 sekaligus. Makanya kalau niatnya langsung salasa rakaatin harus 3. Kalau dia niat rakaat ini harus 2. Kalau usulnya sunnatal witri tanpa menyebutkan hitungan rakaatnya terserah, boleh 2 boleh 3, seperti itu. Paham? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa? Apakah hanya bisa istiqamah di musola atau di tempat kerja atau bahkan mungkin di rumah, karena tidak sempat atau bisa yang bekerja tidak bisa di masjid. Apakah hanya untuk di masjid saja? Sudah. Iktikaf itu adalah diam di masjid. Ya. Jadi iktikaf itu memang khusus. Iktikaf tersebut khusus masjid. Jadi kalau tidak masjid itu tidak dinilai iktikaf. Di rumah atau di mushola atau di tempat-tempat ibadah yang lain, kalau bukan masjid itu tidak dinilai iktikaf. Cuma yang kita tanyakan sekarang, masjid itu sebenarnya apa? Apakah masjid adalah tempat yang disolati Jumat? Bukan itu saja. Masjid itu adalah bangunan yang tanahnya diwakafkan masjid. Entah itu di tempat di Jumat atau tidak. Bahkan seandainya ada orang membangun 4 meter, lalu dia ingin saya wakafkan ini masjid, jadi masjid dan sah iktikaf di situ. Cuma sebagian orang menganggap kalau yang masjid itu adalah yang ditempati sholat Jumat dan yang besar, yaitu masjid, tapi namanya masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang disolati Jumat, itu namanya masjid jami'. Kalau seandainya orang tersebut mewakafkan tempat sedikit saja, saya wakafkan ini masjid, seperti apa ya? Apa itu ada 4 meter, saung atau yang lain, apa saja, musola. Bahkan dia namakan musola, tapi diwakafkan masjid. Dia bangun bentuknya musola, tapi dia wakafkan itu jadi masjid. Wakafnya itu yang membuat itu jadi masjid. Jadi di tempat kerja, seandainya ada musola kecil, kalau itu diwakafkan masjid, maka itu bisa jadi iktikaf di situ, meskipun itu tidak ditempati Jumat. Dan sebaliknya, ada orang membangun bangunan yang bentuknya mirip masjid tapi tidak diwakafkan masjid, maka bukan masjid. Paham? Jadi iktikaf itu khusus masjid. Silakan. Ada orang mau memberikan sedekah untuk takjil puasa, buka puasa. Ya. Tapi sama pengurus masjid itu biasanya di musola atau di masjid ini dipilah. Karena nantinya konsumsi itu misalkan digunakan untuk ini tentang masalah sedekah yang biasanya digunakan untuk buka bersama. Ada orang memberikan dalam ucapannya itu, ini saya berikan saudara saya untuk orang buka bersama. Setelah saya di masjid, ternyata sama orang pengurus masjid dibilang mau diberikan kepada tadarus di waktu malamnya. Ini boleh apa tidak? Terima kasih. Jawabannya tidak boleh. Karena itu sedekah sudah ditentukan arahnya. Jadi kalau sudah ditentukan arahnya ke sini, maka pengurus masjid itu adalah wakil daripada orang yang memberi. Sementara wakil itu semuanya tergantung dari arahan muwakil, orang yang memberi dia amanat, seperti itu. Dan pahalanya beda, sama-sama sedekah, cuma pahalanya beda antara pahala yang diberikan di waktu malam dan pahala yang diberikan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Karena barang siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya tersebut dia itu dapat pahala seperti orang yang puasa itu disebut dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah membagi-bagikan, mau dia dimakan di waktu buka atau mau dia dimakan di waktu malam, terserah, yang penting kita bagikan niatnya untuk buka, seperti itu sudah lepas daripada tanggung jawab amanat itu. Tapi mau dimakan, kita kan nggak bisa maksa orang untuk makan banyak kan, seperti itu. Tapi niatnya kita kalau dibagikan buka itu berarti kan sebelum maghrib atau ketika pas adzan maghrib, seperti itu. Jadi ketika orang itu membagikan di waktu itu sudah lepas daripada amanatnya. Nah, orang yang menerima ya kita tidak bisa maksa mereka. Tapi kalau dia dimakan dia dapat pahalanya, kalau dia tidak dimakan berarti dapat pahala dengan niatnya. Seperti itu. Paham ya? Wah.
Nah, ini beda lagi. Makanya kalau hal seperti itu, kalau hal yang seperti itu harus ditanyakan. Ini hal yang penting karena ini yang menerima amanat, jadi memang harus detail. Kalau makanya lebih gimana? Gitu. Atau orang itu mewakili wakil secara mutlak. Ini buat takjil dan saya pasrahkan sama sampian gimana enaknya. Jadi buat takjil, kalau lebih kan sudah pasrah penuh. Kan seperti itu. Tapi kalau mau dikhususkan, maka itu sudah arahannya ditentukan sudah. Seperti itu. Jadi jangan kemana-mana meskipun itu sama-sama kebaikan. Hah? Oh, itu kan berarti wakil mutlak, amanat mutlak sudah. Jadi kalau sudah naruh saja, itu kan berarti pengurus masjid bisa menggunakan itu dibagi-bagikan pada sesuatu yang menurut takmir itu adalah penting atau bisa menarik orang jamaah untuk hadir ke masjid itu, dan itu wakil mutlak, arahannya sudah tidak ditentukan. Ya, itu dipasrahkan. Enggak seperti itu, ya. Terserah pihak masjid. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berprofesi sebagai guru. Kenapa? Berprofesi sebagai guru. Guru. Ya, ketika dulu itu karena sekolah kami itu dekat dengan masjid, ya masih nyebrang masih keluar dari sekolah, ya dekat. Ketika ada duhur, sementara kami guru punya jam mengajar. Jadi misalnya ada jam 19, sementara kami yang mengajar jam 11 sampai jam 12 punya jam mengajar. Apakah boleh atau afdol atau gimana kalau tidak boleh? Kalau kami yang punya jam ini meninggalkan kelas untuk sholat berjamaah di masjid, ini gimana hukumnya? Apakah lebih afdol, apakah dosa, atau gimana? Sementara kami punya kewajiban mengajar. Terima kasih. Kalau sampian ini punya kewajiban mengajar, ya, punya dan sampian itu kan digaji, dan untuk mengajar seperti itu, maka kewajiban sampian itu didahulukan dulu. Sampian tanya ini solusi, berarti gimana solusinya, kan seperti itu. Kalau masalah hukum itu sudah jelas, hukumnya jelas. Sampian tetap punya kewajiban, hukumnya jelas. Tapi solusinya gimana? Gini, orang sholat di masjid itu, kalau sekiranya tidak bisa di jamaah yang pertama, maka kita sholat di masjid di jamaah yang kedua. Jadi waktu sholat di masjid itu tidak ditentukan hanya dengan jamaah yang pertama saja. Jadi semisalnya di Masjid Darul Barakah ini kita ketinggalan sholat maghrib atau sholat duhur berjamaah bersama imam yang biasanya. Kenapa? Karena kita punya kesibukan yang lain. Dan kewajiban itu, apakah kita harus tinggalkan kewajiban? Iya kalau sampean itu guru. Tapi kalau tukang masak, pertengahan masak mau ditinggalkan, gosong itu. Kalau mau ditinggalkan, karena itu juga amanat. Seperti itu. Paham ya? Dan itu bukan jamaah, itu fardu kifayah. Tapi kalau tanggung jawab itu fardu ain yang ditentukan untuk sampean. Jadi kalau tanya solusi, kalau hukum ya jelas sampean punya kewajiban. Kalau solusinya biarkanlah di masjid itu jemaah, sampean tetap ngajar. Kalau sampean ingin sholat jemaah di masjid, ajak sebagian muridnya untuk sholat berjemaah dengan sampean di masjid itu setelah sholat jemaah yang pertama. Jadi sampean melaksanakan kewajiban dan sampean juga dapat jemaah di masjid, juga dapat fardu kifayah. Seperti itu. Paham ya? Nah, itu solusi seperti itu. Kalau kewajiban ya itu ada tanggung jawab. Jadi kalau sampean mengurangi,
apa itu misalnya sampean ngajarnya sampai jam 12, tapi sampean hilangkan itu waktu untuk ngajar. Jadi harus ganti di waktu yang lain. Seperti itu. Jadi solusinya harus ketika sampean ingin punya kewajiban yang lain di waktu sholat jamaah itu dilaksanakan, maka sampean sholat jamaah di waktu yang kedua. Tapi kalau misalkan bisa ngajak siswa yang kita ajar itu bersama-sama, Itu termasuk. setelah itu bisa kembali lagi ke kelas kan apa-apa. Oh, itu justru dakwah, itu bagus. Lebih baik mengajak anak-anak muda semakin dekat dengan Allah dan menarik hati mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Itu. Kalau tidak diizinkan sama kepala sekolah gimana? Untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Mengeluarkan itu kan sepihak. Ya, paham saya. Kalau memang tidak diizinkan, ya mau gimana lagi ya kita, seperti itu. Yang penting kita. Kalau nggak diizinkan nggak diizinkan kepala sekolah itu kayaknya kalau nggak mengizinkan itu pasti ada beberapa punya sisi pandang tersendiri. Kepala sekolahnya Islam, ya kita anggap mereka itu adalah orang-orang soleh ingin dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada beberapa sisi pandang yang membuat kepala sekolah itu melarang siswanya untuk keluar. Salah satu pandangannya kalau mereka diizinkan keluar belum tentu mereka semuanya jemaah, tapi keluar semua. Ada terkadang seperti itu. Maka kalau kita ingin melaksanakan jemaah, ngajaklah beberapa yang tekun diizinkan lalu sudah jemaah, walaupun tidak diajak semua, cuma sebagian gantian seperti itu. Itu kalau bisa. Paham ya? Itu hanya solusi. Kelas sudah. Oh, masih ada satu. Salah satu hal yang membatalkan itu kan menyentuh tubuh dan duduk dengan Telapak tangan. Kenapa? Ada apa dengan telapak tangan? Sementara kalau kita menyentuh dengan ujungnya tangan mungkin wudhu kita masih belum batal. Mohon penjelasan. Ada apa dengan telapak tangan? Terus Ya. yang perlu dijelaskan juga kasus seperti yang tadi mengenai sedekah untuk Takjil. buka puasa itu kan banyak hal-hal yang mirip. Contohnya seperti amal-amal di pinggir jalan. Itu kadang orang kan hasilnya buat pembangunan masjid, tapi kadang itu kan dibuat kasar, dibuat sebagai mata pencaharian oleh orang yang mencari amal. Mirip-mirip seperti itu kasusnya. Mohon penjelasan juga bagaimana, karena orang yang mencari amal itu juga dibayarkan dari banyak orang yang sebenarnya niatnya untuk pembangunan masjid. Terima kasih. Begini ya. Kalau masalah membatalkan wudu adalah menyentuh dengan telapak tangan. Kenapa? Apa hikmahnya? Alasannya ini apa? Kok khusus dengan telapak tangan ketika menyentuh kubul dubur? Karena di sini adalah madinatul laddah. Madinatul laddah. Tempatnya di mana ketika menyentuh dengan itu enak. Gimana orang tersebut ketika menyentuh dengan ini mana ada? Kan nggak enak kan? Nah, kalau ini madinatul laddah, terasa enak, terasa nikmat. Seperti itu. Makanya ini hikmahnya karena ini madinatul laddah dan itu dibatalkan. Itu perbedaannya dengan yang lain. Paham? Makanya kalau menyentuh dengan ujungnya saja itu tidak batal karena tidak ada madinatul laddah di sini. Madinatul laddah tersebut ada dugaan kuat, bukan pasti dan bukan diyakini, tapi ada dugaan kuat di situ, ada menyimpan apa kenikmatan ketika disentuh dengan telapak tangan. Seperti itu hikmahnya. Dan yang kedua, kembali lagi itu pada bab amanah. Kalau orang yang memberi dan meminta memang untuk wakilnya, untuk masjid, maka harus digunakan untuk masjid semuanya. Semuanya memang harus digunakan untuk masjid. Orang menyumbang ini untuk masjid, nggak boleh dia ngambil. Ngambil gaji dari situ nggak boleh. Kecuali orang yang berjalan ini atau orang yang mengurus tidak punya apa-apa buat dimakan. Dan dia sibuk tidak bisa kerja karena mengurus ini, baru dia boleh ambil
Ada sebagian ulama mengatakan ujratul misli, ongkos rata-rata. Ada sebagian ulama mengatakan sekedar cukupnya. Itu kalau tidak punya apa-apa dan dia sibuk untuk kerja dengan mengurus ini. Karena uangnya masjid, uangnya yayasan, uangnya anak yatim itu hukumnya sama semuanya. Seperti itu. Paham ya? Dan ini harus hati-hati. Makanya ada sebagian ulama, ada sebagian kiai sama sekali tidak mau dia rumahnya kiai ini depan rumah sampean ini dibangun masjid. Dia bilang nggak mau saya. Kenapa? Karena takut. Jadi kalau masjid itu jangan di depan rumah saya, di luar saja. Saya takut kalau di depan rumah saya gitu. Jadi makanya rata-rata kebanyakan orang itu, bahkan di mana-mana kita lihat, pondok-pondok kita lihat, itu biasanya masjid itu jauh dari rumahnya. Iya kan? Seperti itu. Jauh dari rumah maksudnya tidak masuk dalam halamannya. Seperti di sini itu kan keluar dari halaman rumah semua. Kenapa? Karena takut mengambil ini, takut mengambil itunya. Biasa ada saja kalau di depan rumah kita. Seolah-olah itu kalau di depan rumah kita seolah-olah milik kita. Seperti itu. Jadi takut. Jadi hati-hati kalau sama hal ini. Terkadang kita ngambil, oh ini karpetnya masjid, sudah ayo taruh rumah saya dulu, ada acara. Terkadang gitu, menganggap lalai, seolah-olah milik sendiri, menggunakan sesuka hatinya, padahal itu masjid. Seperti itu, paham ya? Jadi itu adalah amanat, hati-hati. Uangnya masjid, uangnya anak yatim, uangnya anak yayasan kebaikan, itu semuanya harus hati-hati. Jadi hukumnya disebutkan oleh ulama, gak boleh bagi dia untuk mengambil uang tersebut. Cuma saya mendengar dari orang yang biasa mencari dana. Biasanya sebagian orang yang memberi itu dibedakan. Ini untuk masjid, ini untuk bekal sampean. Terkadang ada yang seperti itu. Mungkin ada yang pernah seperti ini? Belum ada ya? Belum ada. Tapi saya pernah dengar dari orang yang mencari. Katanya dibedakan, ini buat ongkosnya sampean dan ini buat masjidnya, seperti itu. Buat masjidnya misalnya 1 juta, ini buat sampean 50.000. Terkadang ada yang seperti itu. Sebagian orang, meskipun tidak semuanya. Kenapa? Karena orang yang memberi itu memahami, daripada dia mengambil punyanya masjid, lebih baik dia berikan yang lain untuk bensinnya. Ada sebagian yang seperti itu. Ya kecuali satu, ya tadi itu, kalau dia itu tidak punya apa-apa, dia miskin dan dia tidak bisa kerja karena sibuk mengurus itu masjid, maka boleh dia mengambil secukup untuk nafkahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu daimin bidawami kullah wa ala alihi washabbihi mawala. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.